Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggu nyekseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Sehat Mas T, baik Mas T, Alhamdulillah ya. Harapan saya teman-teman di rumah semoga selalu Allah berikan kebaikan, rezeki, kesehatan, segala urusan, dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Semangat untuk hari ini teman-teman, Mas T aja semangat. Teman-teman yang baru pertama kali nonton, salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik saya ucapkan selamat datang ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih. Yang belum, ayo support Mas Tulus dengan di-subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya ini suka pada lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman kalau mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat yang mau nyawer ya. Terima kasih. Sehat buat semuanya ya. Apabila mungkin sekarang ada yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Teman-teman yang di rumah yang mungkin sekarang sedang seret rezekinya, semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya, semoga Allah jadikan baik. Dan yang sedang terlilit hutang piutang, semoga Allah berikan jalan sehingga hutang indang lunas. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku nggak tahu video ini akan tayang Sabtu atau Minggu, tapi yang pasti Mas Teh syuting dulu untuk Mas Teh siapkan buat nemenin kalian. Jadi jujur badan sedang kurang baik. Jangan apa-apa kamu jadikan apa dulu rek. Jangan apa-apa diomongin. Jangan ngeluh toh Mas Teh. Lu aku ki menungso masuk gak boleh ngeluh. Emang kamu nggak pernah ngeluh apa? Jangan gitu apa rek. Jangan suka kayak gitu. Kalian itu tuh nganu lho apa jenenge kok sak lakuku panggah kleru ning matamu iki. Tak culek lho mari-mari sampean. Kadang-kadang ini gini loh teman-teman, seakan-akan Mas T itu harus jadi seperti yang mereka mau. Mas T itu nggak boleh ini, Mas T itu nggak boleh gitu, harus ketoknya kok ya aku ki Gusti Allah. Salah, aku tuh juga manusia sama seperti kamu. Sekarang kamu bisa ngomong, "Mbok jangan ngeluh terus." Mulai tiba-tiba kue dikei ngedon terus kue tiba-tiba ngeluh arep ngomong apa. Dadi yus ngono kuwi mau ki manusiawi. Sing tak lakoni ki manusiawi. Kadang-kadang kok sing tak lakoni kabeh sembarang-barang kleru ae jan. Gumun aku karo sing nonton. Aku jujur teman-teman badan belum terlalu fit, tapi acara untuk Sabtu Minggu itu aku udah coba untuk cancel. Aku udah coba untuk cari talent lain, mereka nggak mau. Aduh, maunya kamu karena memang sudah meeting, sudah ketemu dengan kliennya. Jadi ya besok Bismillah tetap harus kerja. Videonya ada buat temenin kalian ya. Jadi harus
harus semangat. Pokoknya semua yang nonton sehat-sehat, yang sedang punya beban semoga bebannya Allah angkat ya. Ngeluh nggak apa-apa sesekali, nggak usah dengerin omongan orang. Mereka itu juga manusia sama seperti kita ya. Sesekali ngeluh nggak apa-apa, memperbaiki diri, kemudian merecovery diri kita untuk menjadi lebih baik. Kita bukan manusia yang bisa menahan orang untuk suka atau benci dengan kita. Kadang-kadang dengan segala perbuatan kita udah capek ngomong sampai jeblek, panggah ora paham sebabnya ngopo, memang orang itu tidak suka dan mungkin orang itu ditakdirkan menjadi dosa buat kita. Orang itu jadi sakit hati gara-gara kita, atau orang itu tidak suka dengan kita dengan apa yang kita katakan. Semua proses adalah izin atas kehendak Allah pastinya. Jadi ya nikmati prosesnya, jalani semuanya. Jadi ya wes, tutupan kuping karo meripatmu. Semangat. Hari ini saya mau bahas soal supermoon. Kenapa mesti bahas? Karena supermoon ini di bulan ini atau di tahun ini merupakan supermoon yang terakhir. Kemudian di akhir supermoon tadi malam, di tanggal nanti malam, besok dong ya, 15-16 soalnya. Jadi di tanggal 16 itu adalah tirakat terakhir yang Mas T lakukan sesuai dengan tugas dari Eyang. Dan ternyata ada energi yang cukup baik yang diselipkan di situ. Aku nggak tahu apakah emang sudah diatur sama Eyang untuk saya tirakat terakhir dalam tanda kutip, yang paham cuma saya, itu tanggal 16. Apakah memang sesuai dengan pas dengan adanya fenomena Brave Moon kalau tidak salah, Brave Moon, tapi ini adalah salah satu fenomena supermoon juga, dan yang terakhir di 2024. Nanti kita akan bahas secara detail teman-teman, siapa tahu ada hal-hal menarik yang bisa kita baca melalui angkanya ya. Oke, semangat. Nah, Cerondol, kebetulan juga aku sebenarnya nggak sengaja mau bahas ini karena Cerondol sudah memberikan peringatan saya untuk ingat Mas Wardi itu mau pulang kampung. Jadi harus nyebrang laut. Jadi dia masih memberikan peringatan untuk gelombang tinggi. Nah ternyata setelah aku di-share info dari teman-teman soal supermoon terakhir di 2024 ini, memang bisa memicu gelombang tinggi. Jadi relate pembahasanku, akhirnya aku putuskan untuk aku bahas. Mungkin teman-teman nggak tertarik, tapi mudah-mudahan ya manfaat. Intinya itu aja tujuannya ya. Nanti kita akan bahas. Selebihnya teman-teman saya nggak pamer lagi ya. Karena ya per hari ini kayaknya masih sama deh untuk rekening donasinya, karena kan ini kita di hari yang sama ya teman-teman. Oke, sebentar ya. Bismillah tuh. Masih sama kok Rek, nggak berubah. Masih di 3189 ya, 3189 karena memang syutingnya masih di hari yang sama. Jadi belum ada peningkatan ya. Mudah-mudahan Jumat ini banyak yang nambahin. Kemudian amin, sebelum hari H Jumat berkah sudah terkumpul dicukupkan sama Allah. Amin. Makasih doanya teman-teman, terima kasih banyak untuk yang sudah membantu. Saya doakan semoga Gusti Allah berkahi sedekahnya jenengan. Amin. Semoga sedekahnya apapun niat dan tujuannya Allah terima, Allah sampaikan, Allah tukar sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan juga jenengan yang sedekah. Amin. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul, dan semoga sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan yang bersedekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah cukupkan, semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Gitu. Oke, teman-teman yang pesan minyak bidara, sorry saya sudah coba untuk update tapi tidak ada barangnya, jadi sementara saya cancel dulu untuk pengiriman untuk hari Senin. Mudah-mudahan, katanya sih paling lambat hari Selasa, mudah-mudahan Senin sudah sampai, nanti hari Senin saya kabari lagi kalau sudah ada barangnya ya. Nah teman-teman yang masih mau pesan, mau indien dari sekarang, boleh silahkan DM saja ke WhatsApp ini 0857 ya, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya. Oh iya, nanti sementara teman-teman untuk WhatsApp di 0857 itu mungkin akan ada kendala sedikit karena saya harus jual handphone yang itu. Ada satu hal yang tidak bisa saya ceritakan, ada satu keperluan. Jadi handphone yang untuk nomor yang itu, handphonenya akan saya jual dulu untuk satu keperluan. Nanti jadi datanya mungkin ada yang nggak sinkron. Jadi kalau misalnya yang hari Senin lah maksimal ya,
Hari Senin kalian silahkan recovery, kalian bisa chat ulang untuk teman-teman yang sudah chat di WhatsApp yang di 0857, khususnya yang pesan minyak bidara, karena ada keperluan, jadi handphonenya harus Mas Teh jual dulu, nanti WhatsApp-nya saya pindahkan. Jadi mungkin takutnya ada kontak atau data yang hilang, jadi teman-teman yang sudah chat di hari Jumat ini, saya peringatkan nanti hari Senin silahkan chat ulang ya, karena mungkin Minggu malam saya sudah pindah lagi WhatsApp-nya ke HP yang satu lagi, jadi kan ada yang double ya. Ada yang bisa 2 WhatsApp satu HP. Jadi nanti kalian bisa WhatsApp ke situ. Di hari Senin silahkan di chat ya. Chat ulang. Oke, terima kasih banyak. Semoga yang sudah pesan manfaat jadi obat. Berkah, berkah, berkah. Amin. Fenomena supermoon ini sebetulnya nggak sengaja saya lihat. Teman-teman banyak yang share ke saya, teman-teman juga banyak yang menginfokan bahwa ada fenomena Beaver Moon. Mas Tulus like ngomongin di Inggris tuh agak susah ya. Soalnya Mas Tulus aslinya orang Jerman ya. Cecere kaum. Ada fenomena dari supermoon ya. Fenomena supermoon ini diberi nama Beaver Moon. Kalau saya salah mohon diklarifikasi ya, mohon diluruskan. Seperti disebutkan dalam laman resmi BMKG ya, bahwa fenomena ini berada di jarak terdekatnya dengan bumi malam ini tanggal 15 dan juga 16. Berarti besok, hari ini sama besok. Oh no, ini video tayang besok aja kalau gitu. Berarti 15 dan juga 16 November 2024. Fenomena ini merupakan kejadian terakhir di tahun ini, teman-teman. Dan juga bisa dilihat dengan mata telanjang di sekitar pukul 4.28 antara tanggal 15 dan juga 16 November di jam 4.28 dini hari. Dan ini merupakan fenomena supermoon terakhir di 2024. Nah, kalau mau menggunakan dengan mata telanjang bisa dilihat, tetapi kalau mau lebih lengkap lagi atau lebih jelas harus menggunakan teropong atau teleskop. Itu himbauan dari BMKG. Kemudian ternyata bagi sebagian orang untuk fenomena Beaver Moon atau supermoon di supermoon terakhir di tahun ini merupakan ada makna spiritual di situ. Dan aku juga sempat kaget ketika ada ulasan soal makna spiritual. Ada energi tertentu yang artinya sepertinya juga beredar di supermoon terakhir ini, dan ini merupakan hari terakhir, tanggal 16 besok itu terakhir Mas T tirakat menjaga sesuatu, mengcovery sesuatu sesuai dengan permintaan dari Eyang. Jadi besok itu Mas T terakhir tirakat sesuai dengan adanya si fenomena ini. Ini juga cukup unik ya teman-teman. Jadi mungkin berhubungan atau tidak nanti kita akan bahas. Kemudian fenomena ini ternyata, nah sama dengan yang disampaikan Crondol, dia mengingatkan bahwa akan adanya gelombang tinggi. Jadi ini akan berpengaruh juga mulai di tanggal 12, teman-teman. Jadi sudah mulai berpengaruh mulai tanggal 12 di beberapa perairan ya, di Jakarta, Sumatera, sampai Bali, Nusa Tenggara, dan beberapa wilayah lain. Jadi ternyata fenomena supermoon ini juga menjadi sebuah, artinya pendorong terkait dengan adanya pasang surut di beberapa laut, kemudian juga bisa menjadi bukan gelombang tinggi sebetulnya, tapi lebih ke banjirop karena pasangnya akan lebih besar, akan mempengaruhi pasang surut air laut, bukan soal gelombang tinggi, tetapi soal banjir rob atau pasang surut air laut, sehingga menurut saya ini agak relate dengan yang disampaikan Crondol. Baik, dari segi mana dulu kita akan bahas? Yang pertama, Mas T tertarik karena ini di hari terakhir ya, di tanggal 16 itu adalah hari terakhir Mas T tirakat sesuai dengan yang diperintahkan Eyang atau yang Eyang minta, dan saya mengikuti karena memang tirakatnya hanya dengan sholat tahajud, dengan zikir dan seterusnya. Jadi tidak ada kegiatan yang saya lakukan, artinya saya hanya mendoakan beberapa titik yang memang perlu saya doakan saja, selebihnya itu hanya sebatas usaha. Nah, kebetulan banget ini adalah hari terakhirnya di tanggal 16, dan aku juga sempat kaget ketika memang ada yang mengarahkan bahwa fenomena ini tuh ternyata ada semacam energinya. Kemudian ada segi spiritual dari supermoon terakhir kita di 2024 ini, dan artinya saya memang merasa energi kita sedang dalam
sedikit lebih baik karena saya merasa kayak dapat, kalau ibarat HP lagi low tuh saya tuh kayak dapat cas gitu loh. Jadi saya mendapatkan semangat yang tidak saya duga. Artinya di sela-sela saya kadang demam, kadang-kadang saya masih merasa suka pusing, tiba-tiba suka yang greng langsung semangat kayak orang minum suplemen, ya itu rasanya. Dan memang ketika saya sudah analisa, energinya adalah energi yang baik, energinya baik. Nah, sayangnya saking netralnya energi ini bisa juga dimanfaatkan untuk mengasah sesuatu yang artinya eh ke sesuatu yang kurang baik tadi. Saking netralnya energi ini. Jadi energi spiritual yang ada di fenomena ini secara analisa saya, sekali lagi saya analisa Mas T, jadi teman-teman nggak perlu serius percaya atau apa, silahkan nilai sendiri, adalah lebih cenderung ke energi penyembuh ya. Untuk apa? Penetral atau penyempurna atau pelengkap. Nah, kenapa dibilang pelengkap? Karena memang bagi saya Supermoon terakhir di 2024 ini mungkin memperbaiki sendi-sendi tertentu, memperbaiki energi-energi tertentu, energinya melengkapi satu dan lain hal yang artinya memang untuk tujuan baik. Nah, sayangnya sekali lagi, saking netralnya energi malam hari ini atau besok, ini juga artinya akan berpengaruh ke sesuatu yang kurang baik juga. Sehingga bagi teman-teman yang artinya mungkin ada ilmu putih, ilmu hitam lah ya istilahnya gitu. Kita kotakkan gitu aja. Buat putih boleh, buat hitam boleh. Simpelnya gitu. Jadi sebenarnya ini adalah waktu yang tepat kalau teman-teman mau meditasi, mau merecovery diri, kemudian belajar mengasah diri dan seterusnya. Ini artinya waktu yang tepat sekali bagi kalian untuk memperbaiki sendi-sendi dalam tubuh selain penyakit. Secara rohani kalian mungkin ada yang harus diperbaiki. By the way, saya juga harus sampaikan ke teman-teman bahwa ketika saya menulis di media sosial saya, itu tuh hanya kata-kata spontan yang keluar dari apa yang saya lihat. Jadi bukan selalu saya mengalami ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ya gue mau loh, manusia tuh kok ngerasanya kayak Tuhan, maha tahu segala sesuatu yang orang rasakan. Ngomong ini dikiranya sedang mengalami, dibilang ngeluh. Padahal tuh kata-kata yang kita dapatkan dari media sosial lain, kita kopas, kemudian kita posting. Tapi kalau yang nggak paham, itu akan mengarah ke ngeluh lah, inilah, itu. Aduh, rasanya jadi artis tuh kayak gini ya, Re. Ada pembenci, ada penyayang, wis pokoknya tak tresnani kabeh. Sing seneng karo sing ora tak sayangi kabeh. Nah, energinya ini cukup baik teman-teman. Jadi kalau kalian mau ikut mungkin hari Sabtu ikut berpuasa, insya Allah saya pengen puasa hari Sabtu. Terus malamnya saya tutup dengan penutup yang sudah saya buat atau yang sudah saya rencanakan dengan berzikir dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan keagama lain, Mas Tulus? Saya Hindu, saya Buddha, saya Kristen. Ya kalau memang di keyakinan kalian ada puasa, ikuti puasanya. Kemudian juga kalian boleh bertirakat dalam tanda kutip, meditasi mungkin, atau mungkin berdiam diri di masjid, atau mau tadarus, atau mau ngaji yasin. Ini juga salah satu yang saya lakukan. Jadi salah satu yang saya lakukan adalah ketika saya sedang tirakat, nanti malam itu tugas terakhir saya adalah mengcovery atau mendoakan seluruh leluhur Nusantara, leluhur saya khususnya, orang tua saya, dan juga siapapun yang pernah saya catat di YouTube saya ini. Jadi teman-teman perlu tahu, saya tuh catat semua nama-nama orang-orang yang suka anak bajang, orang tuanya. Jadi suka ada yang dulu kita tuh setiap malam Jumat suka ngaji bareng sama teman-teman di grup Rumah Orang Baik. Jadi zaman masih ada almarhum Nisma. Jadi dulu tuh sering banget setiap malam Jumat kita ngaji bareng. Dan itu tugas terakhir saya besok. Jadi teman-teman yang muslim, ini khususnya yang muslim ya, kalau mau puasa boleh hari Sabtu. Kemudian kalian malamnya mau ngaji, dari sore sudah ngaji yasin, kan Sabtu libur ya, siapa tahu teman-teman libur. Kemudian malamnya tirakat, sholat taubat, sholat hajat, tahajud, kemudian lanjut dengan tirakat sesuai dengan keyakinan kalian saja. Itu salah satu sarannya Mas T. Kalau yang mau, karena apa? Energinya bagus sekali buat kalian yang punya penyakit, ya. Buat kalian yang punya penyakit kronis, buat kalian yang punya penyakit pegal-pegal, gatal, istilahnya tuh kayak gambarannya energi di Supermoon ini tuh kayak
energi yang pernah melihat puzzle yang bongkar pasang itu. Nah, ini biar lengkap itu tuh ada cuilan ini yang harus disatukan. Nah, sama kayak menyatukan sesuatu yang wis rompel-rompel, sesuatu yang sudah bopeng-bopeng kita tambal tapi dirapikan. Nah, itu simbol energinya. Jadi bagus banget buat kalian yang mau memperbaiki kesehatan. Untuk kesehatan bagus, kemudian juga untuk merecovery diri, mengasah kemampuan kita biar lebih tajam pisaunya. Ngerti ya maksudnya? Kemudian buat teman-teman yang mungkin sedang apa ya? Sedang belajar untuk mencari jati diri, eh menilai sisi-sisi kehidupan dari sisi mana, apa yang harus kalian perbaiki. Nah, merenung. Ini untuk memperbaiki diri itu waktu yang tepat banget, pas banget. Energinya akan ngayomi kalian, kemudian juga akan terbawa karena memang kalian sedang menyadari tadi. Aku rasa ini waktu perbaikan besar-besaran yang harus kalian lakukan untuk tindakan yang baik. Tindakannya insya Allah tepat, tindakannya insya Allah pas atau bagus karena energinya juga cukup bagus. Ini dari segi energi. Tapi sayangnya teman-teman, insya Allah 15-16 ini yang sudah susah tidur akan lebih susah tidurnya ini, mohon maaf. Karena apa? Tubuh kita tuh sebetulnya, apalagi kalian-kalian yang spesial ya, kalian-kalian yang spesial tuh sepertinya sedang digugah untuk bergabung, sedang digugah untuk menggabungkan energi kalian dengan itu, kemudian dibersihkan gitu loh, di-recovery lagi. Jadi sebetulnya juga bagus. Kalau kalian yang 15-16 ini nggak bisa tidur, mendingan saranku ambil wudhu buat yang muslim, kemudian sholat. Terus zikir, terus tirakat, dalam tanda kutip. Ya, itu sarannya Mas T. Secara energi, bagus, harapan saya recovery-nya ini bukan hanya dari tubuh untuk manusia saja. Nah, sayangnya memang hanya untuk penyembuh, merecovery sesuatu. Jadi harapan saya salah satu yang di-recovery adalah ya pandangan saya soal musibah-musibah di akhir tahun semoga juga bisa apa ya, ya semoga Allah cancel, amin. Kalau memang ada tuh di recovery sehingga yang tadinya besar menjadi kecil. Harapan saya hanya itu, recovery-nya itu secara energi. Kemudian kita nanti juga akan baca lewat angka teman-teman ya. Cerondol di sisi ini juga menyampaikan Wardi juga untuk pulang dulu. Jadi memang Mas Wardi itu mau pulang, tapi memang yang di kampung belum siap. Jadi yang di kampung itu ada yang sedang akan kita kerjakan. Saya nggak bisa ceritakan di sini. Jadi nunggu surat yang dari sana, teman-teman. Nunggu surat yang dari kampung. Sehingga yang di kampung siap, baru kami pulang. Nah, ini belum sebetulnya. Kami belum dapat kabar apa-apa dari kampung untuk pulang. Tapi Cerondol ini memberikan peringatan kita untuk hati-hati terkait dengan gelombang tinggi. Nah, relate dengan gelombang tinggi yang dimaksud, ya teman-teman. Sehingga saya membaca terkait dengan supermoon terakhir di 2024 ini memang sangat berpotensi menjadi pemicu pasang surutnya air laut. Sekali lagi, pemicu pasang surutnya air laut, bukan soal gelombang tinggi. Karena selain gelombang tinggi, dia nyebutnya, apa ndole bahasamu ini? Segorone mubal katanya. Segorone mubal. Segoro itu kan laut ya. Lautnya mubal. Mubal itu bahasa Indonesia apa ya? Meluap. Segorone mubal. Memang dia beberapa kali menyampaikan segorone mubal. Ini salah satu hal. Alek Wardi sudah mulai dhisik yo soalnya segorone arep mubal. Arep mubal itu ya bisa jadi mubal itu bisa karena gelombang tinggi tadi mungkin bergejolak, atau mubal ini juga bisa jadi kayak air yang keluar dari laut kemudian menjadi banjirop karena pasangnya terlalu tinggi. Mungkin ya, ini hanya penyampaian Mas T saja. Mudah-mudahan sih tidak terjadi dan tidak terjadi apa-apa. Bahkan dia bilang, nanti kadang TV ngomong, ada satu tempat di mana dulu saya nyanyi di daerah itu, dan memang kebanyakan orang ngapak, orang ngapak Penginyungan sama Cirebon itu di daerah Jakarta bagian utara, saya nggak bisa sebutkan. Dan dia bilang kalau bahasanya agak jorok, tapi memang dia bilang tempat itu katanya ada kemungkinan kena banjir besar. Jadi, dan itu di lokasinya Jakarta Utara. Ini salah satu hal yang harus saya juga cerna, bahwa di Jakarta Utara itu memang dekat dengan laut, kemudian ada semacam bendungan besar, atau kita kan mau dibangun giant fish ya nanti di seluruh pantai Jakarta, dan memang di sana tuh ada semacam bendungan yang artinya bisa kapan aja jebol kan, bisa kapan aja retak, yang menahan air laut untuk
meluap ke warganya. Mudah-mudahan sih tidak. Ini salah satu hal yang disampaikan Trondol, bilangnya sih mungkin daerah itu. Jadi memang saya punya cerita dengan daerah Jakarta Utara itu, karena dulu saya pernah nyanyi terus ada cerita tertentu di situ. Dia bilang tempat kamu dulu gini, ternyata Trondol tuh tahu masa lalu saya, dan saya langsung berpikir bahwa oh ya memang tempat itu tuh memang dekat dengan laut, dan ya mungkin hanya beberapa kilometer ya dari apa, eh, bendungan apa jenenge kira, ya kayak gitulah pokoknya yang di Jakarta Utara itu loh, kalian cari tahu sendiri aja itu. Jadi relate-nya di situ, tapi intinya mudah-mudahan tidak ya. Ini penyampaian Trondol, hati-hati juga, mudah-mudahan nggak ada gelombang tinggi, mudah-mudahan nggak ada banjirop, mudah-mudahan yang biasa kena banjirop aja tapi jangan besar-besar, jangan sampai merugikan, amin. Itu yang disampaikan Trondol. Nah yang terakhir, aku pengen mencoba menghitung ini dari versi angka, karena sejatinya fenomena supermoon, bevermoon, kemudian gerhana bulan dan lain sebagainya, gerhana matahari, ini BMKG dan juga BRIN sudah sangat jelas menyampaikan bahwa ini bukan salah satu contoh atau pertanda akan adanya musibah. Sekali lagi, bukan contoh atau pertanda akan adanya musibah. Tetapi kalau berpengaruh ke pasang surut air laut, ini sangat mungkin. Artinya, kalau kalian berprasangka supermoon di akhir tahun ini pertanda musibah, itu salah secara garis besar, karena memang tidak bisa disangkutkan dengan itu. Para ahli sudah membaca, dijelaskan bahwa ini nggak bisa diarahkan ke situ karena tidak ada bukti tertulis atau bukti analisa atau mungkin penelitian tertentu terkait dengan itu. Tidak terbukti soal adanya itu menjadi pemicu musibah. Tetapi kalau memicu soal pasang surut bisa. Nah, di sini saya nggak mau berprasangka buruk atau apapun, tapi saya coba menghitung dari munculnya fenomena di akhir tahun ini, yaitu di 15 dan juga 16 November 2024. Kalau dari angkanya Mas Tulus, apakah ini merupakan pertanda yang kurang baik terkait dengan akan adanya musibah? Mohon maaf, secara garis besar BMKG menyampaikan bukan menjadi pertanda akan adanya musibah, tetapi kalau dari hitungan angkanya, yes, merupakan pertanda yang kurang baik, merupakan sisi pandang yang kurang baik terkait dengan musibahnya. Komponennya ada air, ada tanah, ada angin kencang, ada kegaduhan, gempa juga masih dominan, kecelakaan di akhir tahun. Alhamdulillahnya, ini satu hal yang harus kalian tahu, intuisinya tuh nggak panjang, intuisinya cuma sebentar, sehingga kalau toh harus terjadi itu kayaknya nggak mungkin panjang banget, nggak mungkin lama jedanya, sehingga cukup sebentar. Kalau kita membaca intuisi 15-16, jadi nggak panjang. Jadi kemungkinan mentok ya di 2 kali pengulangan, misalnya kayak 17 tuh ke 19, ke 23, 25 misalnya. Mentok di 25 atau maksimal di tanggal 29. Itu untuk pengulangan musibahnya. Jadi beberapa titik tadi saya sampaikan secara garis besar kalau kita baca melalui angkanya memang agak kurang baik. Dan sorry sekali lagi, lambang kegaduhan di atas air atau disebabkan karena air ini juga lumayan kuat. Jadi apa yang disampaikan Trondol ini juga satu hal yang artinya perlu juga kita waspadai kalau misalnya ini terjadi. Jadi insya Allah yang ngais rezeki di lautnya Allah, para nelayan, pada saudara-saudaraku diberikan keselamatan, gak ada apa-apa. Pokoknya yang mobilitasnya di atas air mudah-mudahan diberikan keselamatan, amin. Tapi simbol itu muncul, jadi cukup hati-hati ya teman-teman. Kemudian kecelakaan di darat ketika sedang hujan, ini juga masih potensi sekali. Cuaca ekstrim, cuaca buruk, atau air yang memberikan air ribut. Nah itu simbolnya, 15 tuh air ribut. Air yang ribut, kemudian tanah yang bisa ribut juga, jadi komponen-komponen elemennya juga lumayan kuat. Tanah juga lumayan kuat sekali, jadi gunung erupsi, kemudian angin kencang masih potensial, air dan juga angin, ini masih beberapa hal yang artinya masih menjadi momen perlu untuk kita waspadai terkait dengan cuaca ekstrimnya. Ya, selamat insya Allah yang nonton video ini diberikan keselamatan, gak enek halangan dadeh, diberikan keselamatan, dijauhkan dari bala apapun, amin ya Allah. Yang terakhir yang pengen saya sampaikan teman-teman, jadi dari fenomena ini sebetulnya banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah dengan menyerap energi tadi. Hampir setiap kejadian itu ada maknanya sebetulnya. Nah, sebagian besar makna tadi adalah tidak banyak orang bisa menyimak itu,
atau mengambil makna itu, tapi artinya makna di fenomena terakhir ini salah satu makna yang cukup baik sekali. Jadi kalian saya sarankan untuk perbanyak memberi makanan, ya, memberi makanan, ini makanan kepada orang terdekat kalian. Nggak usah yang jauh-jauh, teman dekat saja, keluarga. Ini hari ini tuh hari yang tepat bagi kalian berbagi rezeki makanan. Ingat ya, makanan kepada tetangga, kepada orang terdekat, atau bahkan keluarga. Mungkin suami yang pas libur, pas banget ini waktunya ngajak makan anak istri sama Pak ART di rumah buat yang punya pembantu, atau mungkin ngajak makan keluarga besar hari ini. Lagi ada rezeki, terbaik sekali. Ini simbolnya bagus banget. Jadi ayo berbagi ya. Sorry, bukan Mas Teh minta berbagi untuk nasi bok ya, tapi untuk makanan di orang-orang sekitar kalian. Oke? Berbagi makanan untuk orang-orang sekitar kalian. Itu saran yang bagus dari Mas Teh di bagian segmen terakhir ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan atas bala apapun dan Allah jauhkan kita dari bala apapun. Amin. Terima kasih atas pembahasan kita hari ini. Semoga kalian suka, semoga kalian mengerti apa yang masih sampaikan dan tidak mengarahkan pemahamannya kepada pemikiran yang artinya Mas Teh sok pinter, Mas Teh sok gurui. Saya nggak ada maksud tujuan di situ. Ini bodoh-bodoh belajar ya. Oke? Terima kasih. Sehat berkah untuk semuanya. Kalau saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Yang sakit hati, yang tidak suka, saya minta maaf. Saya nggak bisa nutup diri bahwa mungkin ada ucapan, ada apapun yang saya katakan membuat jenengan sakit hati, saya minta maaf. Tetap sakit hati, ya terserah urusanmu sama Allah. Yang penting saya sudah minta maaf. Terima kasih ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang belum dapat kerjaan semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Kalian yang sekarang mungkin sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen cepat dapat istri atau suami, amin. Semoga segera Allah kabul jodohnya dekat dengan jenengan, amin ya Allah. Yang pengen punya momongan yang sudah nunggu bertahun-tahun, amin. Semoga Allah kabul ya. Kemudian teman-teman yang pengen punya rumah, pengen duwe kendaraan, usaha, hajatnya jenengan, bismillah Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul, amin. Teman-teman yang sedang jual aset semoga cepat terjual, yang sedang merintis usaha semoga lancar, laris manis dagangannya, amin. Kalau yang dagang, terus teman-teman yang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Rabbal alamin ya Allah. Kabul hajat ya. Untuk ngeliyeng rek, tapi yo piye yo, aku kayak punya tugas gitu loh. Aku tuh merasa beban kalau nggak bisa nemenin kalian. Aduh ya Allah, sok manis banget aku. Sok dibutuhkan, sok dikangeni gitu loh. Padahal yang gedek ya malah gedek. Dah ya gitu aja teman-teman, terima kasih. Semoga jadi hiburan buat kalian. Yang lagi kerja lembur nih di weekend semangat. Yang liburan juga hati-hati ya. Kemudian yang di rumah lagi malas-malesan menyiapkan tenaga atau hibernasi, gak apa-apa. Pokoknya harus semangat ya. Allah berkahi kita, Allah lindungi kita, Allah lancarkan rezeki kita. Amin. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.